Salam olahraga pemirsa, ketemu lagi dengan saya, Ko David. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu untuk tim Indonesia U23 berhasil masuk semifinal. Nah, tentunya ditunggu-tunggu oleh 280 juta masyarakat Indonesia yang cinta timnas. Di pertandingan kemarin pada saat Indonesia melawan Korea, kita respon perjuangan pemain kita luar biasa, tapi ada hal-hal yang saya ingin sampaikan ke Coach Sintayong. Coba kita lihat gol pertama, gol cepat dari Street dan dibalas lagi oleh Korea. Nah, setelah itu Street berhasil mencetak gol keduanya. Setelah itu di babak kedua, babak pertama kita menguasai pertandingan dengan baik. Bahkan serangan Korea itu hampir tidak ada bisa dipatahkan oleh pemain tengah kita yang begitu kuat, begitu kokoh, back kita juga begitu bagus untuk menghadang serangan dari Korea. Nah, memasuki babak kedua, Indonesia mulai bertahan. Nah, kita bisa melihat serangan kita selalu dipatahkan. Jadi kalau menurut saya tuh pemain-pemain kita tuh mulai bertahan. Nah, setelah pemain Korea itu terkena kartu merah, otomatis kita menang satu pemain dan menang skor posisi 2-1. Sedangkan kalau kita lihat, kalau nggak salah itu sekitar menit 80 sekian. Nah, kalau kita bertahan, permainan kita tetap kita serang terus pemain Korea, otomatis misalnya kita tidak mencetak gol. Nah, terus kita juga pasti bisa mempertahankan kemenangan kita itu 2-1 untuk Indonesia. Tapi yang dilakukan oleh pemain-pemain kita itu tidak. Mereka malah mengkendorkan pertahanan kita, menganggap remeh pemain Korea yang tinggal 10 orang itu karena kurang satu pemain yang kena kartu merah. Nah, lalu kita dikagetkan dengan gol dari Korea itu, serangan balik dari Korea, karena Indonesia menganggap pemain-pemain kita itu menganggap pemain Korea ini sudah habis karena kita menang pemain. Nah, dengan cepatnya gol terjadi, gol dari Korea itu menjadi 2-2. Pada saat itu Indonesia baru kebut lagi. Nah, kita kebut lagi, akhirnya hasil imbang. Sampai perpanjangan waktu juga imbang. Nah, pada saat adu penalti, sebelum adu penalti, itu ada satu blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang kita, Fernando Ari. Memang selama ini penampilannya sangat bagus, tapi pada saat lawan Korea tersebut dia melakukan blunder. Akhirnya Korea bisa mencetak gol dari sundulan yang tidak terlalu bagus, sundulan tersebut. Nah, kesalahan atau blunder tersebut bisa dibayar oleh penjaga gawang kita, yaitu Fernando Ari. Pada saat adu penalti, beliau tampil gemilang, bahkan berhasil menepis 2 tendangan penalti yang dilakukan oleh pemain hebat dari Korea ini. Nah, salah satu tendangan gagal adalah dari pemain kita. Jadi memang kalau kita lihat dari pada saat adu penalti, mental sangat berpengaruh. Ketenangan mental itu yang membuat gagal penalti tersebut. Nah, kita lihat ada banyak pemain kita yang seperti Arhan sempat ditepis tapi tetap gol. Nah, itu juga mentalnya sangat kuat. Nah, yang saya respect mental untuk Samantha itu sangat luar biasa. Dia baru masuk belum lama bisa mencetak 2 kali. Nah, itu sangat luar biasa. Ini pesan saya untuk coach kita Sintayong bahwa di semifinal nanti kita harus menghadapi Uzbekistan. Kita tahu Uzbekistan ini adalah finalis
yang dikalahkan Arab Saudi pada tahun sebelumnya. Dan tahun ini dia berhasil mengalahkan Arab Saudi, bahkan eh, selama piala tersebut digulirkan, Piala Asia U23 digulirkan, belum pernah ada kebobolan untuk Uzbekistan. Nah, sedangkan kalau kita lihat golnya itu kalau tidak salah mencapai 10 gol yang diciptakan oleh tim tersebut. Dilihat dari fisik dari pemainnya, semua lebih besar badannya dibanding pemain-pemain kita. Terus cara mereka bermain juga sangat bagus. Memang tim mereka kalau dibilang itu tim yang lengkap. Menurut saya masih ada satu titik lemah, itu di bek kanannya. Nah, mungkin Indonesia bisa melihat peluang tersebut untuk serang bek kanannya tersebut. Nah, setelah pemain-pemainnya mengetahui kita mengincar bek kanan, lalu kita bisa masuk dari sisi tengah atau sisi kiri. Terus pertahankan, saya berharap pemain kita itu mempertahankan mentalitas, jangan menganggap remeh pemain-pemain dari Uzbekistan, karena tim ini sangat kuat, sangat luar biasa. Nah, menurut saya pemenang dari Indonesia Uzbekistan ini akan menjadi juara Piala Asia U23 tahun 2024. Eh, prediksi saya seperti itu. Karena apa? Saya sudah lihat Jepang. Jepang itu kalah dari Korea, dia menghindar dari Indonesia. Karena dia tahu Indonesia sangat kuat, walaupun kita dianggap underdog, tapi kita bisa membuktikan kita bisa mengalahkan Jordania, Australia, dan kita kalah sama Qatar itu karena dibantu oleh wasit gitu loh. Nah, makanya dia pilih kalah dari Korea untuk bertemu dengan Qatar. Pada saat Qatar ketemu dengan Jepang, Jepang mainnya nggak bagus. Memang penguasaan bola Jepang sangat banyak, tapi finishingnya sangat jelek. Banyak shootnya di luar gawang, nggak on target. Terus banyak overan dari pemainnya tidak tepat sasaran. Nah, di situ kita lihat kalau kita bisa menang lawan Uzbekistan, atau Uzbekistan menang lawan Indonesia, otomatis akan ketemu dengan Jepang atau uh, apa satu lagi Jepang atau uh, lawannya Jepang lah, saya lupa tuh. Nah, otomatis uh, pemenang Indonesia atau Uzbekistan akan menjadi juara karena sangat berat untuk Indonesia melawan Uzbekistan. Kalau suruh prediksi, saya bilang ini 55-45 untuk Uzbekistan. Nah, kalau ditanya apakah ada peluang Indonesia akan menang? Oh, sangat ada. Nah, tergantung lagi dari Sintayong untuk memotivasi, membuat taktik yang jitu, seperti pada saat kita untuk pertahanan seperti saat kita melawan Australia, untuk penyerangan seperti pada saat kita melawan Korea babak pertama atau melawan Jordania. Kalau dengan itu dilakukan oleh Coach Sintayong, otomatis Indonesia punya peluang untuk mencetak gol terlebih dahulu. Apabila Indonesia berhasil mencetak gol, maka Indonesia punya peluang besar untuk memenangkan pertandingan ini. Mengenai pencapaian Indonesia untuk tahun ini itu luar biasa. Kalau menurut saya satu kaki sudah menginjak Olimpiade. Karena apa? Seandainya Indonesia kalah dari Uzbekistan, otomatis Indonesia akan ketemu yang kalah dari semifinal lainnya. Jadi kemungkinan Jepang atau satunya lagi apa yang mengalahkan lawannya Jepang lah ya, lawannya Jepang saya lupa. Nah, otomatis tidak terlalu kuat. Irak terlalu kuat. Irak lawan Jepang. Nah, seandainya Indonesia menang atau Uzbek menang, akan ketemu antara Irak atau Jepang di final. Kalau yang kalah akan ketemu lagi yang kalah juga untuk merebut posisi ketiga. Nah, seandainya Indonesia kalah dari Uzbekistan, otomatis Indonesia bisa mengalahkan Irak atau Jepang.
Jadi kesempatan kita untuk lolos ke Olimpiade itu terbuka lebar. Kalau menurut saya udah satu kaki udah menginjak Olimpiade. Nah, kita nggak berharap untuk playoff melawan Guinea kalau nggak salah. Kita nggak berharap itu. Kita berharap semua masyarakat Indonesia akan mendukung timnas kita U23 untuk bisa menahan Uzbekistan dan bisa menang supaya kita masuk final. Nah, yang saya pesankan untuk semua pemain Indonesia, selalu fokus, anggap semua tim yang sudah mencapai semifinal itu bukan tim lemah, bukan tim yang gampang dikalahkan. Jangan berharap seri. Masuk lapangan harus menang. Bola ini dimain di atas lapangan. Jadi setiap detik, setiap menit saat di lapangan, kesempatan itu selalu ada. Jangan pernah bikin kesalahan. Apabila kita sudah unggul duluan, jangan pernah kita mencoba untuk mengkendorkan serangan kita. Nah, seperti kiper kita Fernando Ari, saya berharap tidak melakukan blunder lagi, selalu fokus untuk kapten kita, selalu membawa teman-teman timnas ini supaya tetap fokus memperjuangkan merah putih, tunjukkan kepada dunia bahwa kita itu bisa. Tim kita yang diremehkan, yang dianggap enteng, dianggap underdog. Nah, saat inilah kita harus menunjukkan bahwa kita Indonesia. Bahkan tim kita itu diolok-olok sama tim dari negara lain, tapi Coach Sintayong, seluruh pengurus PSSI, seluruh dari Indonesia begitu mendukung tim kita. Akhirnya tim Indonesia ini sudah 2 langkah lagi akan menjadi juara yang pertama kalinya. Dan ini udah luar biasa, masuk ke semifinal itu yang pertama kalinya U23 kita masuk ke semifinal Piala Dunia U23, dan pertama kali juga akan masuk ke Olimpiade. Jadi saya berharap semua pemain tetap semangat. Untuk skor mungkin imbang. Untuk skor mungkin imbang ya. Jadi walaupun sangat berat untuk Indonesia, tapi skor ini imbang. Contoh pada saat melawan Korea, posisi kita menang 2-1. Kalau Indonesia tidak mengkendorkan serangan, itu kita bisa mendapat gol lagi jadi 3-1. Nah, prediksi saya waktu Indonesia lawan Korea itu ada 3-1 untuk kemenangan Indonesia. Tapi karena Indonesia tidak melakukan serang terus, kendor, dibalas 2-2 baru serang lagi. Akhirnya terpaksa kita seri. Nah, pada saat adu penalti itu luar biasa. Jadi bahayanya begitu luar biasa. Pada saat adu penalti itu 50-50. Untung kita punya pemain seperti Fernando Ari yang bisa mentepis 2 tendangan berbahaya itu untuk membayar kesalahannya dia pada saat blunder yang gol pertama dari Korea. Nah, untuk melawan Uzbekistan, saya berharap pemain Indonesia selalu siap semuanya. Jangan takut, kita harus menang. Nah, tentunya kita tahu untuk Struijk tidak bisa main karena akumulasi kartu kuning, jadi dia nggak bisa main. Otomatis posisinya akan diganti dengan Samantha, Ramadhan Samantha. Nah, Ramadhan Samantha ini juga nggak jelek, killer instingnya lebih buas dibanding Struijk. Bahkan kita lihat dia begitu tenang. Untuk body juga besar, bisa berhadapan dengan back-backnya Uzbekistan yang badannya besar-besar, tinggi-tinggi. Nah, kalau menurut saya tidak ada bedanya, tidak ada kekurangannya apabila Samantha yang menggantikan posisi Struijk. Untuk itu, mari kita dukung timnas Indonesia untuk menang. Mari kita berdoa supaya kita bisa masuk final untuk mengalahkan Jepang atau Kuwait. Atau Irak. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Bersama dengan saya Ko David.
bantu komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.